Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Indra Prasta dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal atau naskah yang berjudul Tantangan Ilmu Hukum Administrasi Menghadapi Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia oleh Kurniatmanto Suto Prawiro. Langsung saja ke pembahasan. Di samping keadilan yang serba relatif, hukum pertama-tama bertujuan untuk menyelenggarakan atau menciptakan ketertiban. Ketertiban ini pada gilirannya merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat ini, manusia akan menemui kesulitan dalam mengembangkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya dalam masyarakat lingkungannya. Hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya. Kekuasaan atau power mempunyai batasannya yang ditentukan oleh hukum. Kekuasaan itu mempunyai pengertian sebagai suatu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Kekuasaan dapat bersumber dari suatu wewenang formal di samping kekuatan fisik ataupun militer. Kekuasaan itu cenderung untuk dipertahankan, dilestarikan, serta diperbesar, bahkan terkadang untuk disalahgunakan. Muhtar Kusumaatmadja TT berpendapat bahwa karena sifat dan hakikatnya itu kekuasaan perlu diberi ruang lingkup, arah dan batas-batasnya agar dapat bermanfaat. Disinilah hukum administrasi mengambil peran yang utama. Secara jelas dalam hal ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven sewaktu ia berusaha untuk menerangkan hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi. Hukum tata negara itu mengatur susunan mendistribusikan kewenangan kekuasaan negara, sementara hukum administrasi membatasi perangkat penyelenggara negara dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut di atas. Sebagai negara hukum, apabila negara tersebut memenuhi sejumlah persyaratan di dalam suatu negara hukum, pertama-tama suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap warganya. Negara tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap warganya itu karena dibatasi oleh hukum. Hak-hak asasi warga negara dijunjung tinggi. Pembatasan kekuasaan negara ini tidak dapat sedemikian rupa sehingga justru mengganggu usaha penyelenggaraan negara itu untuk menyelenggarakan tujuan negara itu sendiri. Pada mulanya, negara hukum diberi arti sebagai negara yang seluruh perilakunya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan sejak semula oleh Badan Perwakilan Rakyat, sehingga tugas negara itu hanyalah bersifat pasif. Negara baru bertindak jika hak asasi warganya atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Tugas negara itu pada akhirnya hanya sebagai penjaga keamanan saja. Konsep negara hukum disebut pula sebagai negara kesejahteraan. Tugas negara di sini pada akhirnya adalah sebagai penyelenggara kesejahteraan umum atau administrasi. Ini pada akhirnya juga bertanggung jawab khususnya dalam hal kesejahteraan sosial ekonomis rakyatnya. Administrasi berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan standar minimum kehidupan rakyatnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain merumuskan tujuan nasional. Tujuan nasional ini merupakan suatu bukti bahwa Republik Indonesia itu merupakan suatu negara hukum yang modern. Bahwa konsep negara hukum modern tumbuh selama dan setelah Perang Dunia II. Bahwa konsep yang menjadi acuan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perumusan yang amat maju. Dimensi internasionalnya kini semakin meminta tanggung jawab pihak penyelenggara negara pula. Akibatnya konsep negara hukum pun mengalami pembaharuan. Ada dua hal yang menyebabkan Indonesia tidak dapat mengucilkan diri atau terkucil dari gejala mondial ini. Pertama, kemajuan teknologi. Kedua, letak geografis Indonesia ini di posisi silang dunia yang merupakan salah satu lalu lintas paling ramai di dunia. Pendapat Sumitro Jojo Hadikusumo 1991 menunjukkan ada 4 dinamika yang mempengaruhi pola dan arah perkembangan jangka panjang. Masing-masing adalah yang pertama pertambahan penduduk, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga peranan sumber daya alam, yang keempat rentetan kejadian perang dan revolusi. Paparan di atas itu menunjukkan perlunya perumusan kembali pengertian negara hukum serta peranan hukum pada umumnya dan hukum administrasi pada khususnya. Kemerdekaan administrasi berarti bahwa penyelenggara negara dapat mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undang-undang.
Perlu pula diusahakan agar jangan sampai pihak yang seharusnya dikontrol justru mengontrol pihak yang seharusnya mengontrolnya. Dalam rangka itu, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hubungan penyelenggara negara dengan warga negara, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 perlu diberi perhatian lebih serta makna yang baru. Dalam rangka itu, Theodore J. Gordon dalam tulisannya yang berjudul The Current Methods of Future Research menguraikan sejumlah metode yang selama ini dipergunakan dalam penelitian tentang masa depan. Terdapat paling tidak 5 metode. Yang pertama, ramalan jitu. Yang kedua, perakiraan kecenderungan. Yang ketiga, yaitu metode konsensus. Yang keempat, yaitu metode simulasi. Yang kelima, yaitu metode matriks dampak silang. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.